Assalamualaikum. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini? Perasaanmu? Sebelum kita mulai layanannya, kegiatan hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Bara. Tolong dipimpin doanya. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil? Nihil? Yang benar, nihil. Oh, kita absen ya. Alan? Alan? Alia? Ananda? Anggun? Arjuna? Bayu? Bayu? Kania? Dava? Diki? Adinda? Arlina? Faisal? Gilang? Hilda? Irfan? Jatmiko? Maulana? Melinda? Muhammad Fahri? Neni? Turhadi? Rafaina? Rama? Rinto? Rizky? Sarah? Septian? Trisa? Wahyu? Wahid? Zefka? Iya betul, masuk semua ya. Alhamdulillah ya, 32 anak hari ini masuk semua ya. Nah, anak-anak, kita akan membahas topik baru. Topik hari ini, kalian tahu tidak topiknya? Apa? Oh iya, Bu Ani minggu kemarin sudah bilang ya, kita minggu ini untuk memaparkan, untuk kita kembali ke materi cita-cita ya. Nah, kalian tahu cita-cita kalian? Ya, untuk minggu ini, untuk hari ini, kegiatan hari ini, Bu Ani akan memaparkan tentang cita-cita. Kita akan belajar tentang cita-cita. Tujuan umumnya adalah kalian nanti bisa menetapkan cita-cita. Nah, kemudian dapat secara mandiri untuk membuat keputusan untuk masa depan kalian. Kemudian untuk tujuan khususnya, kalian bisa mengumpulkan informasi tentang berbagai macam cita-cita. Kemudian kalian bisa menimbang cita-cita yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kemudian kalian bisa memilih cita-cita untuk masa depan sesuai dengan cita-citanya. Kemudian kalian bisa membiasakan mempunyai rencana untuk masa depan. Kemudian terakhir adalah kalian bisa mendesain proposal hidup agar cita-citanya dapat tercapai. Nah, sudah siapkah hari ini anak-anak menerima layanan Bu Ani? Kurang semangat? Siapkah kalian hari ini? Oke, selamat siang. Ya, sebelum kita ke tahap inti pemaparan, nah sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breaking hari ini kita goyang ya. Sekarang kalian bisa berdiri.
Berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Ayo berdiri. Ya. Berdiri. Ini nanti kalian hanya melihat terus mempraktekkan. Misal di situ berputar ya kalian ikut berputar seperti itu ya. Bu Ani mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Yuk. Ayo mulai. Yang centil dong. Diputar-putar. Jangan diputar-putar. Bahu jangan diputar-putar. Lalu diputar-putar, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang. Ayo lagi. Putar ke atas. Ayo semangat dong. Diputar ke bawah. Putar ke kanan. Diputar ke kiri. Duduk. Bagaimana? Senang nggak? Mau lagi? Oh, mau lagi lain? Ya nanti jadinya menari nanti seni budaya. Ya, sekarang sudah siapkah anak-anak untuk menerima materi Bu Ani? Kurang kencang? Allah. Oke, terima kasih. Bu Ani mau bertanya sedikit. Tahukah kalian tentang cita-cita sebagai selebgram atau YouTuber yang sekarang ini lagi viral? Lagi hits? Adakah yang tahu YouTuber? Siapa Jatmiko? YouTuber siapa? Rizky Bilyar. Ada lagi? Cinta Lesti. Lesti Kejora. Cinta Lesti. Berarti dia Cinta Lesti ya. Kira-kira yang YouTuber yang paling kaya di Indonesia ini siapa? Siapa? Raffi Ahmad. Kan lebih tahu tentang YouTuber, gamer, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalian tahu ya. Tahu Atta Halilintar kekayaannya berapa? Bermiliar-miliar. Lebih dari satu apa, Jatmiko? Satu lembarnya tuh satu lembar yang apa? Oh, $1. Kamu juga punya lebih dari $1? Kan $1 tuh kan 15.000 ya? Nah, $1 15.000 kan dia punya di kantong, ya nggak? Nah, ya berarti semua alhamdulillah sudah mengetahui ya YouTuber karena sedang hits ya. Nah, di sini adakah yang cita-citanya jadi YouTuber? Nggak ada. Oh, pengen tapi nggak bisa ngupload, Jatmiko. Nanti belajar, kan banyak Google, ya oke. Sebelum Bu Ani mau bertanya lagi. Cita-cita kalian sebenarnya apa? Pengen apa? Jadi apa nantinya? Dokter? Dokter. Mekanik. Bengkel. Apa? TNI.
Oh, kamu pengen gamers, jadi gamers. Nah, itu lagi hits sekarang ya. Nah, kita ke materi ya. Bu Ani mau memaparkan materi. Bu Ani mau memaparkan materi tentang cita-cita. Nah, bisa dilihat apa? Raihlah cita-citamu setinggi nggak apa-apa, kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya harapan, setinggi langit nggak apa-apa. Jangan berpikir kalau cita-cita, kemudian harapan, kemudian mimpi itu jangan berpikir untuk jatuh dulu. Kan harus punya angan-angan besar, kan harus punya cita-cita yang tinggi, mimpi pun harus tinggi. Jangan takut untuk jatuh. Dicoba dulu. Ya, belum coba belum tahu. Gitu. Itu sama dengan juga dengan bakat dan minatmu. Minatmu apa, bakatmu apa itu harus digali. Digali dan dicoba, ya. Ya. Pengertian cita-cita. Cita-cita adalah keinginan, harapan atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran manusia. Betul tidak? Betul. Cita-cita itu keinginan. Aku ingin jadi apa? Kedepannya aku ingin seperti apa? Itu yang menentukan siapa? Nah, diri kita sendiri. Ada yang menyebut Allah ya tadi ya? Iya, lantaran dari Allah kita berdoa semoga cita-cita kita terkabul, masa depan kita cerah juga dari Allah. Betul, dari Tuhan juga bisa. Tapi kan lantaran kalau kalian tidak berusaha ya, tidak bisa. Nah, cita-cita adalah keinginan, harapan atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran manusia. Pikiranmu semua ada. Pasti terbersit ya. Apakah di sini ada yang tidak punya cita-cita? Tidak ada keinginan? Tidak ada harapan? Ada. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kemudian, nah, faktor yang menentukan cita-cita. Siswa itu sendiri, kamu sendiri. Kamu sendiri yang bisa menentukan. Aku mau jadi apa? Aku nanti besar atau aku nanti setelah lulus kuliah atau setelah lulus SMA aku mau jadi apa ya? Gitu. Terus nanti aku mau jadi apa ya? Mau ngapain ya? Seperti itu, ya kan? Kemudian 2, kondisi yang dihadapi dalam rangka mencapai cita-cita tersebut. Kondisimu dalam menghadapi cita-citamu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, seberapa tinggi cita-cita yang dicapai? Seberapa tinggi cita-citamu? Tingginya seberapa? Galaksi. Ini enggak langit lagi loh. Jatmiko galaksi. Galaksi itu lebih tinggi dari langit. Langitnya di atas sana. Bagus sekali. Kalian pokoknya punya cita-cita harus lebih tinggi, harus tinggi sekali. Gitu, ya. Enggak ada yang mau jadi cita-cita jadi orang yang tidak baik, enggak ada kan? Adakah yang punya cita-cita mager? Mager di rumah? Kalau lihat bantal, hawane mau tidur. Adakah yang seperti itu? Enggak apa-apa mager, asal ada uang terus masuk. Lah itu enggak apa-apa mager. Itu namanya sleeping investor. Tahu sleeping investor? Enggak. Kamu tidur tapi dapat uang karena kamu berinvestasi ke sesuatu misal ada franchise restoran yang menjalankan mereka, kamu tinggal dapat uangnya gitu. Itu namanya sleeping investor. Boleh. Nah, ini cara mudah agar cita-cita kita dapat tercapai. 1, fokus pada cita-citamu. Fokus. Kalau kamu pengen jadi dokter, ya kamu fokus jadi dokter. Jangan 5 menit ini jadi dokter, 5 menit besok jadi pilot, 5 menit besok jadi YouTuber. Fokus 1. Fokus 1 yang benar-benar kamu inginkan. Kemudian 2, jangan takut gagal. Karena itu akan membuat dirimu berpikir negatif yang berlanjut. Jadi, ora mungkin aku jadi dokter.
Nah jadi dokter ki duitnya akeh. Jadi dokter tuh uangnya banyak, nggak kuat aku, nggak mampu aku. Ya, positive thinking. Jangan takut gagal. Jadi nggak apa-apa, setinggi langit, setinggi galaksi, nggak apa-apa. Kemudian 3, menghadapi saingan. Tanpa saingan hidup kamu tidak akan maju. Jadi misal Siki Sila sama Ina pengen jadi dokter. Dua-duanya pengen jadi dokter. Bersainglah. Ayo, pokoknya kudu jadi dokter kita berdua. Iya. Cile gitu ya. Mereka bestie ya. Kemudian 4, sabar. Sabar dalam segala hal. Karena dengan sabar suksesmu akan menunggu di depan sana. Bukan di depan mata ya. 5, tidak sombong. Jika belum mencapai cita-citamu, hindari sikap sombong atau memuji diri sendiri. Allah akan menunda rezeki orang-orang yang sombong, ya. Sombong. Wong belum tercapai sombong. Harus tercapai dulu baru sombong. Ya jangan sombong. Kalau sudah tercapai rendah hatilah. Tuh, ya. Kemudian 6, selalu berusaha. Pantang menyerah, berusaha terus. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi, ya. Kemudian 7, tidak mudah putus asa. Hampir sama dengan selalu berusaha ya. Kemudian hindari berpikir negatif. Harus always positif. Positif dalam hidup, ya. Positif dalam hidup. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, buat lanjutkan ya. Manfaat memiliki cita-cita bagi kalian, bagi siswa. 1, motivasi belajar. Betul apa tidak? Kalau tidak punya cita-cita mana? Buat apa sih aku punya cita-cita? Akhirnya dia motivasi belajarnya rendah. Ngapain aku belajar? Buat apa? Seperti itu. Kemudian 2, sarana latihan mental. Mental kalian akan diuji di sini. Mental kalian bagus kalau kalian mempunyai cita-cita. Kemudian 3, membantu meraih yang diinginkan. Ini loh cita-citaku jadi dokter. Bagaimana caranya aku akan meraihnya? Step by step, lulus SMP, kemudian lulus SMA dengan nilai bagus, kemudian aku kan kuliah di kedokteran. Bagaimana cara kuliah dari kedokteran? Belajar. Ikut les, boleh. Nanti ikut SMPTN ya? Iya, sekarang SMPTN apa ya sekarang ya? SMPTN ya. Nah, kemudian yang nomor 4, menghargai prosesnya. Kamu sekarang SMP ya enggak? Sekarang kamu SMP. SMP kalian belajar supaya kalian bisa lulus SMA. Sekarang kalian kelas 7. Kalian harus bisa naik ke kelas 8. Bagaimana caranya? Berusaha. Bagaimana caranya? Belajar. Bisa jadi kelas 8 nanti nilai bagus, kelas 8, kelas 9, akhirnya kalian akan lulus. Nah, setelah kalian lulus itu caranya seperti itu, ya belajar. Setelah lulus, kalian kalau pengen jadi dokter ke SMA yang IPA. Ya itu kita nikmati prosesnya. Kemudian 5, memberikan pandangan jurusan pendidikan. Jadi nanti aku suka IPA, aku suka apa namanya? Aku suka ya itu tadi Mas Fajri ya. Dia pengen jadi mekanik. Kamu pengen jadi mekanik ya? Berarti setelah kamu lulus dari SMP kamu mau kemana? SMA? SMA biasa atau SMK? SMK jurusan apa? Ini Jatmiko tahu dia TKJ. Berarti kamu TKJ itu apa? Komputer. Oh, komputer. Kamu mau ke bidang komputer? Dia itu menjadi mekanik, Fajri. Mekanik berarti jurusannya ya otomotif. Seperti itu ya. Jadi nanti kamu sudah tahu ya Fajri ya, pandanganmu nanti kalau kamu pengen jadi mekanik, pandanganmu kemana kamu sudah tahu ya, jurusanmu apa, sudah tahu kan? Ya. Apa? Oh iya Fahri, kok kamu? Ya maaf ya Fahri, kok Fajri ya, maaf ya. Nah, jenis cita-cita yang lagi hip. Bani tadi kan sudah menerangkan. Nah, ini apa nih yang pojok tuh?
YouTuber. Bawahnya? Bawahnya apa? Mukbanger. Mukbanger. Terus yang ini apa? Hah? Ayo, apa yang atas tuh? Hah? Itu loh, yang ini loh. Ini loh. Apa? Apa? Ayo itu. Jahit. Ya. Penulis atau writer content writer seperti itu. Nah, ini apa? Siapa yang mau jadi ini? Siapa yang mau jadi ini, ngacem? Jahat nih. Ya enggak, nanti ganti laki-lakinya. Ini apa nih? Fotografer. Ya, bisa fotografer traveling. Ini? Ini apa? Ini selebgram. Yang lagi hits ini adakah di sini yang mau menyebutkan lagi lebih dari ini? Pekerjaan yang lagi hits untuk sekarang. Yang lagi hip, cita-cita yang lagi hip untuk anak-anak 2000-an ya. 2000-an, tahun 2000-an, yang lahir tahun 2000-an. Apa? Modifikasi motor. Emang ada itu pekerjaannya ya? Oh, modif motor. Terus kemudian motor itu dimodif. Terus dijual? Diapain? Oh ya, maksudnya itu setelah itu dibuat balapan gitu? Oh, itu pekerjaan ya? Oh, berarti kamu Fahri pengen jadi seperti itu? Oh, dia ke depannya dia sudah punya cita-cita. Oke. Ada yang mau bertanya? Ina mau bertanya? Bertanya apa? Semisalnya aku pengen jadi model tuh anunya gimana? Oh, caranya supaya bisa jadi model. Satu, Bu Ani terangkan di depan ya. Ya. Ina bertanya, bagaimana caranya jadi model ke depannya seperti apa, Bu? Rencananya seperti apa? Kalau mau jadi model, itu kalian harus lulus, ini kan sudah SMP ya? Lulus SMP dulu dengan nilai bagus. Yang kedua, lulus SMA. Lah SMA itu kalian kamu bisa mengikuti les model. Ada agensi yang les khusus model. Seperti itu. Mulai dari SMA tidak apa-apa. Nah, setelah itu kalian bisa lanjutkan ke jurusan nanti kalau kuliah ke jurusan seni. Nanti seni yang model ada. Nah, kalau bisa malah di luar negeri ada loh. Fashion kayak gitu. Ya? Gitu. Sudah paham, Ina? Oke, terima kasih. Ya. Kemudian setelah kalian sudah tahu tentang cita-cita, kalian juga kayaknya sudah tahu tentang cita-cita kalian seperti itu. Jadi tadi juga ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi gamers, ada yang mau jadi mekanik, seperti ada yang mau jadi model. Nah, sekarang Bu Ani akan membagi kelompok. Di sini ada 32 anak. Jadi nanti kalian bagi menjadi 8 kelompok. Jadi 4. Jadi satu kelompoknya 4 orang. Gitu ya. Oke. 4 orang. Nah, ayo ke kelompoknya masing-masing yuk. Ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, segera bergegas. Ayo bergegas.
Ayo bergegas. Yo berkelompok dulu. Ini proyeknya, membuat proposal hidup dengan My Life Map sesuai dengan cita-citamu. Jadi ini Bu Ani bagi menjadi 8 ini sesuai dengan cita-cita kamu. Jadi di sini sudah Bu Ani kelompokkan. Jadi ini ada yang mau cita-cita, ada yang dokter, ada yang TNI, ada yang cita-cita mekanik, ada yang cita-cita model, ada yang cita-cita gamers mungkin, YouTubers, gitu ya. Sudah Bu Ani kelompokkan. Kemudian nanti caranya seperti ini anak-anak. Bu Ani akan memberikan selembar kertas. Nanti kalian hias dengan menggunakan My Life Map. Jadi kalian bentuk dengan My Life Map. Nanti seperti ini loh anak-anak. Nanti kalian cita-citanya misal kayak Bu Ani dulu ya. Cita-citanya jadi guru BK. Cita-cita Bu Ani tulisannya Ani Life. Kemudian Bu Ani mau jadi guru BK. Nah, Bu Ani mau jadi guru BK. Kemudian setelah Bu Ani mau jadi guru BK, kemudian Bu Ani harus apa? Bu Ani dari SMP. SMP-nya harus lulus dengan nilai bagus. Kita shred. Kan udah pernah buat My Life Map kan? Bukan My Life Map, mind mapping ya untuk pelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita shred, kita tulis lulus SMP dengan nilai bagus. Kemudian lagi lulus SMA dengan nilai bagus atau lulus SMA dengan boleh jurusan IPA atau IPS atau SMK bisa. Kemudian nanti kuliahnya di mana? Jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling. Kemudian setelah itu Bu Ani jadi guru di SMP Negeri 2 Mbaki. Kemudian Bu Ani pengen, kalau kalian pengen menikah, lah menikah, kemudian punya anak, seperti itu ya. Pengen S2, pengen PPG, seperti itu ya. Bisa? Paham? Ya, Bu Ani kasih ya. Dibuat ya. Kemudian anak-anak dengarkan Bu Ani dulu. Waktunya, waktu pelaksanaannya 15 menit cukup? 15 menit ya. 15 menit saja, terus nanti akan ada presentasi per kelompok ya. Ya, sekarang kerjakan ya, kerjakan. Ibu Ani kasih waktu 15 menit. Kalau butuh kertas bisa ambil di sini, kalau mau butuh peda warna-warni di sini. Sudah jadi proses ya. Berarti ini apa? Jadi apa kita pesannya? Oh, dari TNI. Ya, ini semua mau jadi TNI ya. Bagus sekali. Nanti maju ya. Presentasi ya. Ya, waktunya sudah selesai. Nah, ini adalah waktunya mempresentasikan hasil karya kalian, hasil proyek kalian. Bu Ani tunjuk ya. Kelompoknya Faisal bisa maju. Kelompok 2. Tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau presentasikan? Silahkan. Faisal ya? Iya. Oh iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cita-cita jadi TNI. Kelompok 1 Rifki, Yevka, Rinto, dan Faisal. Lulus SMP nilai bagus. Mencari SMK favorit dan lulus tes Bintara, tes secapa, lulus S1 sarjana hukum, Bintara TNI secapa sekolah hukum,
berkeluarga atau menikah danto. Danton. Komandan peleton. Jadi intinya kamu terakhir pengen jadi? Komandan peleton. Kalian pengen jadi? Komandan peleton. Komandan peleton. Coba kamu simpulkan, Faisal. Simpulan. Simpulannya kami dari kelompok 2 ingin meraih cita-cita jadi TNI. Kita aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sudah selesai untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Boleh duduk Faisal dan kawan-kawan. Ya. Nah, sekarang ada yang mau maju lagi? Ini punya Alan udah jadi ya? Ya, boleh? Presentasi? Ayo disemangati dulu kelompok. Ya, Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan cita-cita kami. Kelompok 5 Alan, Dafa, Diki, Maulana. Cita-cita kami menjadi polisi. Lulus SMP nilai bagus, mencari SMK favorit dan lulus. Tes Bintara Polri lulus S1, sarjana hukum, lulus seleksi Setuka. Bintara Polri, sekolah S1 hukum, Kanit, Setuka, berkeluarga atau menikah. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya, Dapat dan kawan-kawan ini pengen jadi polisi dan rencana hidupnya itu sudah bagus sekali. Ada yang mau bertanya? Ina? Saya Bu. Ina, dari kau, Bara, satu-satu. Ina dulu. Alasan apa kalian ingin menjadi polisi? Alasannya apa menjadi polisi? Karena kami ingin menegakkan hukum. Ya. Ina apa tadi? Menegakkan hukum. Ina? Sudah paham? Ya. Yang kita? Oh, ada bagi. Oh, Bara dulu. Apa yang kamu tahu dari polisi? Polisi adalah pembela negara. Oh, polisi itu membela negara. Apa? Oh, yang keren alat. Oke, membela dan menegakkan hukum. Ya. Terakhir, ada yang bercantik kah? Kenapa ingin menjadi polisi? Kenapa yang menjadi polisi? Karena ingin menegakkan hukum. Karena ingin menegakkan hukum. Cita-cita kami menjadi polisi untuk menegakkan hukum. Oh iya, oke. Kelompok berapa ini tadi? Oh, kelompok 2 sudah lima. Oh, kelompok 5. Kelompok 5 sudah selesai presentasi. Kita berikan aplaus ya. Ya. Boleh balik ke tempatnya. Ya. Ya. Anak-anak, presentasinya sudah selesai ya. Nah, sekarang anak-anak, Bu Ani pengen tahu dari kegiatan tadi kita membuat proposal hidup itu kalian bagaimana? Perasaan kalian seperti apa? Senang. Nah, jadi Bu Ani harap kalian itu bisa mencapai cita-cita kalian ya. Mencapai cita-cita kalian. Bu Ani itu melihat kalian tuh senang. Kalian juga senang ya mengikuti kegiatan ya. Bu Ani melihat kalian tuh senang. Karena apa? Antusias sekali kalian membuat proposal hidup itu. Yang penting satu, kalian mengerti. Kalian bisa menetapkan cita-cita. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah mau berakhir. Nah, Bu Ani itu punya ini.
Nah, punya leaflet. Nah, ini untuk kalian supaya kalian bisa apa? Oh ini loh, sebagai cita-citanya ini seperti ini toh. Ah, ini ada judulnya cita-cita favorit masa kini. Jadi ini isinya itu. Nah, ini siapa ini? Kalau artis tahu ya. Ataha. Ini nanti kalian baca. Nah, nanti bisa tahu cita-cita masa kini itu seperti apa ya. Bu Ani bagikan per kelompok. Ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Ya, Bara. Belajar hari ini saya bisa menyimpulkan belajar hari ini bisa meraih cita-cita dengan baik dan tentunya belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Bara. Nah, Bu Ani tambahkan kesimpulan ya. Nah, kesimpulan hari ini kegiatan kita adalah raihlah cita-citamu setinggi. Jangan takut. Nah, jangan takut jatuh, jangan takut gagal. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Nah, kalian harus bisa menetapkan masa depan kalian. Kalian harus bisa menentukan cita-cita. Kalian lihat bakat dan minat kalian. Cita-cita itu penting untuk masa depan, ya. Wujudkanlah cita-citamu supaya masa depan cerah. Ya, gitu ya. Oke. Bu Ani mau tanya. Senang nggak dengan layanan Bu Ani hari ini? Senang nggak dengan kegiatan hari ini? Apa yang membuat senang? Seru? Kenapa? Membuat proyek. Seru ya? Ya, oke. Seru ya. Nah, Bu Ani ada LKPD. Tahu nggak LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Itu untuk apa? Nah, kalian bisa memahami materinya Bu Ani tadi tentang cita-cita. Ya, kalian bisa kalian paham nggak dengan materi Bu Ani tadi? Ya, Bu Ani beri waktu untuk mengisi ya. Anak-anak, untuk evaluasi hasil itu nanti kalian buka WA ya, WA grup ya. Bu Ani kirimkan link, kalian isi ya untuk evaluasi hasilnya ya. Jangan lupa ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya, Bu Ani ambil ya. Ayo, dikembalikan lagi kursinya sama ininya. Dikembalikan lagi kursinya sama mejanya. Ya. Sudah dikembalikan? Kalau sudah dikembalikan, duduk dulu. Duduk yang rapi ya, duduk yang rapi. Ya, untuk evaluasi hasil tadi sudah di WA ya, sudah di WA grup ya, nanti dikerjakan. Nah, untuk LKPD sudah di sini. Nah, untuk minggu depan di hari yang sama, waktu yang sama di kelas ini, tentunya dengan materi yang berbeda, lebih asik dari ini. Kalian pengen materi apa? Masa depan lagi. Ini udah masa depan loh cita-cita. Apa? Oh, masa kini lagi. Ya, minggu depan nanti kita bicarakan materi yang lain lagi, yang tentunya lebih asik lagi ya. Ya, oke ya. Nah, sekarang Bu Ani mau mengakhiri kegiatan hari ini. Apabila Bu Ani ada salah kata, Bu Ani minta maaf. Semoga kalian berkenan dengan materi-materi Bu Ani dan kegiatan-kegiatan layanan Bu Ani ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu dipimpin oleh Bara. Silahkan Bara.